Bapak Ibu Iwan Ahwat, para pecinta kesehatan jiwa sekalian yang dibanggakan bangga sahabat untuk kita. Eh, Mankobah di bulan Syawal ini adalah mankobah yang sangat penting, di mana ada tradisi dari Tuan Syekh untuk membebaskan beberapa budak atau hamba sahaya, kemudian dibebaskan oleh Tuan Syekh, kemudian diantarkan untuk usul kepada Allah. Nah, ini mankobah yang sangat-sangat relevan untuk kehidupan kita sekarang ya. Jadi perbudakan itu bisa kita lihat dari beberapa bentuk atau beberapa hal. Kalau dulu kita pernah mengenal yang kita sebut, yang disebut atau yang pernah kita dengar budak itu adalah seseorang atau sekelompok orang yang ada di dalam kekuasaan orang lain gitu. Tidak punya kemerdekaan, tidak bisa memilih keputusannya sendiri, tidak bisa bertindak menurut kehendaknya sendiri, kemudian tidak bisa apa namanya ya memilih ya untuk kehidupan apa yang terbaik buat dia, bahkan untuk apa kebutuhannya dia sendiri dia tidak bisa menentukan. Di dalam Al-Quran banyak kisah-kisah seperti itu. Salah satunya yang paling sering disebutkan adalah kisah Bani Israel di bawah Fir'aun. Tapi juga perbudakan itu bisa kita maknai dalam artian yang lebih baru gitu ya. Artinya ketika ada seseorang atau sekelompok orang, bahkan sekelompok masyarakat yang itu sama, yang nampaknya tidak ada di bawah kekuasaan langsung oleh manusia-manusia yang lain atau individu-individu tertentu, tetapi mereka tidak bisa memilih apa yang terbaik buat dia, kemudian tergantung, terikat oleh manusia apa satu tatanan ya atau sistem sosial dan politik tertentu, atau tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui apa yang terbaik buat dia gitu ya, dan eh, rasa selalu rasa was-was dalam kehidupannya, dalam masa depannya tidak pasti, sesungguhnya itu juga merupakan eh, perbudakan. Sehingga kalau kita lihat dari pengertian yang saya sebutkan belakangan tadi, sesungguhnya perbudakan yang seperti itu, yang tidak langsung dalam kekuasaan fisik ya antara satu orang dengan orang yang lain, itu sesungguhnya sangat banyak terjadi dalam zaman kita sekarang, zaman modern dan postmodern ini. Eh, Seorang itu semakin merasa merdeka, semakin pintar ya, semakin didukung oleh kemajuan dan kecanggihan teknologi. Ada beberapa ciri sebut budak tadi yang saya sebutkan eh, yang sebenarnya berlaku bagi hubungan sosial yang sekarang kita alami, gitu ya. Nah, ciri-ciri budak itu kalau secara politik ya menentukan kehidupannya sendiri buat mereka dan sangat tergantung kepada orang lain, dan bahkan hidupnya itu bukan untuk dirinya sendiri gitu ya, tapi untuk tuannya, untuk orang yang menguasainya. Jadi kehidupan dia setiap harinya bahkan masa depannya itu tidak pasti. Nah, kalau di masa lalu perbudakan itu berlangsung secara langsung secara fisik, dan banyak di antaranya itu menggunakan kekuasaan sifatnya fisik ya, berupa ancaman, berupa pembulian, berupa apa namanya ya ancaman. Nah, ancaman ini artinya ibu atau sekelompok orang berudak itu terikat, dan tidak bisa mengetahui rasa apa ya, rasa bebas, rasa merdeka, rasa kebahagiaan. Seperti itu. Nah, sesungguhnya kalau kita lihat di dalam pola masyarakat kita sekarang, sesungguhnya pola-pola psikologi yang sifatnya itu membuat tergantung manusia sekarang kita ini semakin tergantung, kemudian tidak bisa menentukan kehidupan politik kita sendiri.
meskipun kita ikut pemilu misalkan ya, misalkan kita ikut nyoblos pilpres yang kemarin, kemudian beberapa pilkada begitu, tapi hasilnya sama saja misalkan, kemudian tidak berubah kehidupan politik, ekonomi dan sosial kita misalkan. Nah, sesungguhnya tidak ada bedanya antara pemilu dan ada pemilu dan tidak ada pemilu itu. Hanya membedakan adalah sistemnya. Ini contoh aja ya, dan itu terjadi di banyak negara juga. Nah, juga ketika kita tinggal atau hidup berdasarkan rasa kecemasan, rasa was-was, sesungguhnya itu dan kita merasa tidak ada kepastian dalam masa depan kita, dalam masyarakat yang kita tinggali, sesungguhnya itu sedang terjadi eh, perbudakan, gitu ya. Dan ini ada banyak sekali data yang saya kira menunjukkan itu, gitu ya. Tapi sebelum itu, saya kira menarik kalau kita kaitkan dengan eh, ayat surat Yunus dalam surat yang selalu dibacakan dalam Mangkobah itu, surat Yunus ayat 62 dan 64 yang menjadi bagian Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahjanun ya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak ada rasa bersedih hati. Mereka yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Nah, surat Yunus ini meskipun berbicara tentang para aulia Allah, wali-wali Allah, sesungguhnya ayat ini merefleksikan kehidupan apa yang disebut dengan kehidupan fitrah atau kemerdekaan gitu ya. Yaitu ketika seseorang itu merdeka, menurut surat Ayunus, ayat Ayunus itu ialah mereka yang tidak ada rasa takut dalam hatinya dan tidak ada rasa sedih dalam hatinya. Jadi kalau kita diantar ada satu kelompok orang diantar ke atau apa, mengalami tahap itu tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa takut atau rasa was-was ya sebagai nanti surat An-Nas misalkan dan tidak ada rasa sedih, sesungguhnya itu adalah derajat kemerdekaan ya, derajat fitrahnya sesungguhnya. Nah, lawan dari itu ketika kita atau seseorang merasa takut, merasa was-was, merasa sedih, itu artinya sedang terjadi atau terjadi dalam kondisi tidak merdeka. Nah, ini saya ada banyak. Jadi menurut surat Al-Yunus ini kategori atau patokan kemerdekaan itu adalah ketika tidak ada rasa takut, tidak ada rasa was-was, dan tidak ada rasa sedih. Sebaliknya, kategori orang yang tidak merdeka atau dalam tanda kutip menjadi budak itu adalah ketika ada rasa was-was, ada rasa tergantung, merasa takut, dan rasa bersedih. Nah, kembali tadi saya sebutkan ada banyak contoh dalam realitas kehidupan sosial kita sekarang yang menunjukkan perbudakan modern itu sedang terjadi dalam skala yang sangat masif ya, dengan ciri-ciri terciptanya rasa takut secara kolektif, secara massal, dan rasa was-was. Nah, salah satunya ini kebetulan, bukan kebetulan juga, yang kita hadapi terutama kalau dalam dunia pendidikan ya, itu beberapa data tentang generasi Z ya, anak-anak kita yang lahir tahun 1997 sampai tahun 2012, ya usia mereka sekarang sekitar 20-20-an ya. Hasil mahasiswa inilah yang di banyak data itu secara konsisten mereka menunjukkan kerentanan mental yang sangat sangat memprihatinkan gitu ya. Misalkan ini salah satu data yang bisa kita kutip di Amerika itu ada data dari Pew Research yang cukup valid. Ini risetnya lembaga risetnya cukup besar ini ya. Saya sangat sangat terhormat Pew itu. Mereka menyebutkan lebih dari 80% remaja atau generasi Z dari berbagai latar belakang usia jenis kelamin itu pernah mengalami rasa depresi, rasa stres, rasa ketakutan, rasa tidak nyaman. Artinya mereka mengalami kecemasan, rasa was-was, rasa takut gitu ya. Dan banyak di antara mereka yang apa namanya memiliki inisiatif ya pada kasus-kasus bunuh diri gitu.
Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang pernah apa namanya sedang ada dalam dunia atau bekerja atau berprofesi dalam dunia pendidikan, misalkan guru-guru SMP atau kami sendiri saya sendiri di universitas itu saya kira pasti mengalami atau memiliki pengalaman dengan generasi Z itu ya. Saya pribadi selama di kampus juga lebih dari 5 kali gitu ketemu mahasiswa, baik dalam konsultasi yang agak spesifik maupun yang berbeda itu yang mereka mengaku pernah mencoba mengakhiri hidupnya, nggak cuma ini yang dulu tidak pernah terjadi di masa saya atau masa-masa sebelumnya gitu ya. Dan data ini, pengalaman ini itu konsisten. Kalau saya bandingkan itu beberapa kolega dosen bahkan guru-guru SMA, teman-teman kami itu mereka melihat kecenderungan itu bahwa generasi Z ini generasi yang sangat lemah gitu ya. Tidak cuma terjadi di Amerika, tapi di Indonesia juga banyak data seperti itu. Dan ternyata tiap fakultas itu memiliki atau tiap perguruan lembaga pendidikan memiliki reportnya masing-masing. Setidaknya kalau di UGM itu satu kasus ya, sampai kita harus membuat beberapa upaya sendiri untuk menangani adanya kerentanan mental ini di kalangan generasi muda atau dalam hal ini mahasiswa. Nah, ada banyak sekali alasan kenapa generasi muda kita, generasi Z ini terutama, itu mengalami kerentanan mental yang luar biasa. Ada beberapa analisa, salah satunya adalah satu, mereka terpapar oleh dunia sosmed yang begitu ruwet, begitu kompleks dan banyak konten-konten negatif. Kemudian yang kedua, di dalam kan mereka itu rasa merasa rendah hati atau merasa tidak pede, merasa kurang gitu ya, dan criticize diri sendiri, puas dengan ya sosial media yang sesungguhnya itu tidak real ya, atau palsu gitu ya. Kemudian ada istilah seperti FOMO ya, feeling of missing out ya. Ini sangat di kalangan itu menghadapi dari faktornya ya. Apa dua, mereka juga menghadapi tatanan kehidupan yang semakin tidak pasti secara ekonomi terutama dan secara politik. Konsisten dengan kondisi ekonomi kita sekarang yang skema dunia ekonominya juga semakin banyak. Betul bahwa ada pilihan-pilihan pekerjaan atau profesi yang sekarang makin luas gitu ya. Misalkan ada profesi YouTuber gitu ya, atau selebgram yang dulu tidak ada sekarang ada. Tapi itu juga tidak pasti, ketidakpastian. Nah, ini berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Kemudian dinamika politik juga yang semakin tidak pasti. Nah, artinya ketidakpastian ini menciptakan itu tadi, rasa was-was, rasa khawatir, dan rasa sedih juga. Nah, ini persis ya kebalikan dari yang disebut dalam surat Yunus ayat 2, 62 dan sampai 64 tadi, yang menunjukkan adanya tanda-tanda ketidakmerdekaan generasi Z ini. Dan mereka hanya sebagian dari populasi kita gitu ya. Yang kalau bisa kita mungkin generalisir, ini mencerminkan kondisi eh, yang mayoritas di kalangan generasi kita sekarang. Karena mereka nanti adalah mereka yang akan mengisi kepemimpinan secara global, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dan mereka mengalami krisis mental yang luar biasa. Nah, artinya eh, kalau sistem atau kehidupan sosial kita sekarang itu menghasilkan generasi yang seperti ini, generasi yang rentan, yang mudah stres, mudah depresi, bahkan sangat mudah ingin bunuh diri. Ini kan artinya sistem ini sebenarnya sedang menjalankan sebuah sistem perbudakan. Sistem yang menghasilkan sebuah pribadi-pribadi yang sangat tergantung, pribadi-pribadi yang tidak merdeka, pribadi-pribadi yang tidak fitri gitu ya. Nah, ini artinya sesungguhnya perbudakan yang masif sedang berlangsung tanpa terjadi paksaan yang sifatnya fisik. Istilah mengerikan. Nah, berkaitan dengan Mankobah yang dibacakan untuk bulan ini, bahwa Tuhan Syekh memiliki tradisi untuk membebaskan
eh, para budak gitu ya. Ini bisa kita manai bahwa Torikoh ini dalam hal ini Pengasah Abbas sebagai guru kita dan kita semua terutama para wakil itu ada dalam proses juga membebaskan para budak. Artinya membebaskan orang-orang yang terikat oleh sistem yang menghasilkan kekhawatiran, rasa sedih, rasa was-was gitu ya. Ini yang ada dalam dunia kita sekarang. Sejak lewat talqin zikir, lewat zikir itu adalah proses pembebasan, proses membebaskan hamba sahaya dari sistem dan struktur politik kita yang sesungguhnya adalah sistem perbudakan tanpa kita sadari. Dan kemudian diantarkan kepada husul. Nah, ini yang penting juga. Artinya pembebasan dari perbudakan atau mencapai tingkat fitrah yang merdeka tadi itu tidak bisa lepas dari usul ya. Usul ini artinya kita lepas dari segala sesuatu yang bukan Allah. Kata Abah mengatakan lepas lari dari segala sesuatu yang bukan Allah menuju kepada Allah saja. Artinya kita tidak mungkin menjadi fitri atau bebas atau merdeka sebagai manusia itu tanpa usul, tanpa keterikatan atau ketergantungan kepada Allah. Nah, sehingga ini pentingnya talqin zikir dan amal yang kita lakukan di sini. Sesungguhnya ini adalah semua adalah proses pembebasan diri kita dari segala bentuk ketergantungan, dari segala bentuk rasa was-was, rasa khawatir, dan terbebas dari rasa kesedihan, gitu ya. Dan eh, dengan begitu kita juga mendapat petunjuk-petunjuk berita gembira tentang kehidupan di dunia dan ke akhirat. Sehingga rasa khawatir itu hilang, rasa was-was itu hilang. Nah, ininya pentingnya kemudian kita terikat atau berkhidmat di dalam Thorikoh ini. Karena ini adalah proses pembebasan kita, proses pemurnian kita dari ikatan-ikatan yang membuat kita bergantung, membuat kita apa namanya terikat gitu ya, tidak bisa menjadi diri kita sendiri karena terikat oleh sistem yang saya sebut tadi, yang sesungguhnya semakin lama semakin tidak pasti dan dengan turbulen ekonomi juga semakin eh, tidak pasti. Misalkan kalau Bapak Ibu salah satu tandanya ya, kalau Bapak Ibu mungkin ada yang iseng-iseng sekarang ini sedang terjadi perang tarif secara global ya antara Amerika dengan banyak negara gitu, terutama dengan Cina. Nah, ini menunjukkan adanya gonjang-ganjing ekonomi secara global yang luar biasa. Ya, beberapa negara itu memutuskan untuk mandiri. Nah, sayangnya Indonesia ini kemarin saya dengar itu justru malah mau menambah import ke negara Amerika. Ini sehingga malah menunjukkan bahwa kita semakin tergantung dengan negara lain, terutama dalam hal ini negara-negara adidaya, negara adikuasa. Yang sesungguhnya mau ambruk mereka itu ya, Amerika ini ekonominya sudah carut marut secara internal. Nah, sayangnya memang kita solusinya seperti itu. Tapi kita lihat ini perkembangannya ya. Yang ingin saya sampaikan adalah itu adalah salah satu fenomena dinamika turbulen ekonomi yang kita alami sekarang yang menciptakan rasa was-was, ketidakpastian masa depan, rasa khawatir, rasa takut itu. Nah, di dalam Toriko ini kita diajarkan untuk tidak terpapar atau tidak terpengaruh pada dinamika ekonomi apapun itu atau dinamika politik apapun itu. Artinya kita terbebas ya dari segala sesuatu yang selain Allah, yang sesuatu yang dibuat oleh manusia, apakah itu sistem ekonomi, apa itu sistem politik, sistem perdagangan, sistem nilai tukar gitu ya. Nah, kita eh, yang namanya fitrah atau merdeka itu artinya kebal gitu ya terhadap dinamika-dinamika seperti itu. Nah, syarat kekebalan itu tidak lain tidak bukan ya kembali lagi wusyul ya mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada zat pemberi kepastian, memberi cahaya, memberi ketenangan. Dan itu artinya kita hanya bergantung pada zat yang tidak bergantung. Ya. Dan di Torikoh ini sesungguhnya intinya ke sana juga salah satu implikasinya. Ya. Nah itulah yang eh, makna salah satu makna dari fitri. Dan itu kita praktikkan setiap hari tanpa harus menunggu bulan Syawal, tanpa harus menunggu bulan Ramadan. Dan termasuk dalam manakib ini kita merayakan itu ya, la'alakum tattaqun itu artinya adalah proses kita untuk merdeka, proses kita dari hamba saya jadi budak manusia menjadi
hamba Allah, menjadi eh, apa rijalullah. Nah, dan itulah kenapa para sahabat menyebut kita semua para pecinta kesucian jiwa, karena kita dalam proses membersihkan jiwa kita dari segala keterikatan, segala ketergantungan yang tidak pasti, yang palsu, yang fana, yang membuat hati kita itu terikat dan tergantung dan menjadi apa namanya was-was itu tadi. Gitu ya. Semoga bermanfaat, semoga Allah memberkahi semuanya sekalinya selama itu kita di karantina pengasahabah al-fatih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.